Polisi, Bapak Polisi, bahwa kami menyampaikan aspirasi di sini, bukan mau bikin kerusuhan Pak Polisi. Ayo pelan-pelan kawan-kawan. Saya minta sabar kawan-kawan, jangan terprovokasi kawan-kawan, jangan terprovokasi. Mundur kawan-kawan, saya minta mundur, turun di jalan, mundur kawan-kawan, yang di trotoar mundur kawan-kawan. Kita tidak anarkis di sini kawan-kawan, mundur kawan-kawan, rapikan barisan kawan-kawan, mundur, jangan ada yang di trotoar kawan-kawan, solidkan barisan kita kawan-kawan, rapikan barisan kita, jangan ada yang di trotoar, turun di jalan, rapikan barisan kita kawan-kawan. Jangan mempercayakan kehidupan kekuasaan itu kepada sekedar orang baik saja, itu berbahaya. Ini yang terjadi sekarang. Kalau Jokowi itu bukan orang baik, ya, dia mencitrakan dirinya baik. Saya dengan Mas Ikran ini samalah dulu, mendukung dia juga bisa-bisa. Saya pernah ikut bahkan beberapa kali rapat merumuskan nawacitanya, Mas. Nawacitanya bidang HAM itu, saya ada pemikiran saya di situ. Tapi kami ini orang yang punya etika, punya tata nilai. Nah, kalau orang yang didukung ini rusak, harus out dulu. Kita lah menjadi orang pengkritik paling keras, bukan baik buruk dukung sepenuh-penuhnya. Saya sebagai warga Jogja asli merasa bangga adanya Universitas Gadjah Mada yang berada di kota Yogyakarta ini, terletak di pusat kota. Masya Allah, tabarakallah, UGM itu sudah menciptakan dan mencetak generasi-generasi bangsa yang berkualitas dan berkuantitas. Begitu banyak putra-putri bangsa ini yang dididik di sini. Cuman kali ini kita merasa kecewa, UGM telah ternodai, UGM turun marwahnya, UGM sudah menjadi suatu universitas tidak membela kejujuran seperti ini. Sebagai warga Jogja, kembalikan marwah UGM, kembalikan UGM, dan kejujuran itu mohon diberikan, kejujuran itu mohon diagungkan di sini, karena dengan kejujuran ini tentu bisa membuat negara ini menjadi lebih baik lagi. Akibat tidak kejujuran ini sudah membuat seluruh warga Indonesia resah hanya gara-gara hanya satu ijazah yang tidak patut kita banggakan, dan menjadi 10 kepemimpinan itu banyak sekali hal-hal yang tidak baik dilakukan. Sebagai warga Jogja tentunya merasa kecewa sekali adanya seperti ini. Dan satu pesan saya kepada Jokowi, jujurlah demi diri kamu, jujurlah demi anak keturunanmu, dan jujurlah demi seluruh bangsa Indonesia. Satu nasihat lagi, satu nasihat yang terbaik untuk kamu adalah kematian kamu, karena setiap kematian itu akan mempertanggungjawabkan apa yang sudah kamu perbuat selama 10 tahun kepemimpinan, dan selama kamu menjabat menjadi penguasa negara ini, dan selama kamu menjadi manusia, semuanya ada hisapnya. Kematian adalah nasihat terbaik untuk kamu sebagai Jokowi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Yogyakarta UGM, kita menyuarakan kejujuran demi rakyat Indonesia. Nomor kelulusan kalau nggak salah ya. Terus ini nomor yang tengah nomor mahasiswa, yang paling terakhir itu tahun kelulusan. Cuma satu kesatuan nomor di sini kalau saya perhatikan. Oh ya, Soe Domo ini masih ejaan lama ya Pak ya. Meminta kepada saudara Joko Widodo dengan sukarela, itikat baik dan gembira untuk menunjukkan ijazah sarjananya atau S1 kepada publik secara apa adanya. Sejak surat pernyataan ini diterima oleh yang bersangkutan dan tidak dipenuhi permintaan kami, maka dengan sikap mufakat dan bulat kami menyatakan mosi tidak percaya kepada para pihak tersebut. Itu asli Pak ya? Itu jasa. Asli ya Pak? Itu tahun berapa Pak? Oh, asli ya. Nah ini contoh ijazah asli ya Bang, teman-teman. Oh. Oh ya, Soe Domo ini masih ejaan lama ya Pak ya? Oh. Ini tahun berapa Pak? Saya tahun berapa ini? Ini kelulusan dulu. Tapi aku gak usah Oke, nampaknya bapaknya tidak berkenan. Ibu ini juga ini jasa UGM juga. Iya, saya dari jurusan kimia FMIPA UGM. Oh ya. Saya angkatan 96 ya Bu ya? bukan tahun 85. Oh ini 85. 85 lulus tahun 90, wisudanya tahun 91. Oh tahun 91 ya? Ibu ya, ijazah asli saya dari legalisirnya. Oh, dari ibu dari jurusan kimia FMIPA UGM. Oh, enggak terus sama Jokowi ya? Ya, enggak sempat ya. Oke. Tapi kalau suami saya lulus tahun 87. Sama UGM juga? Sama UGM. Kakak angkatan saya. Iya.
Oke. Terima kasih Bu. Ini nampaknya beberapa alumni juga sudah menunjukkan ijazahnya nih teman-teman. Nah bedanya coba Bu. Itu bedanya di sini nih nama serinya nih. Ini di depan ini tahun nomor kelulusan kalau nggak salah ya. Terus ini nomor yang tengah nomor mahasiswa, yang terakhir itu tahun kelulusan. Cuma satu kesatuan nomor di sini kalau saya perhatikan. Jadi itu bedanya ya. Iya. Di sini ya, di sini kelihatan jelas ya. Iya teman-teman, selamat datang kembali dengan saya di channel ini. Di sebuah cuplikan video yang barusan kita tonton ini, ada banyak sekali yang menjadi tanggapan ataupun komentar teman-teman kita, netizen-netizen lain dalam menanggapi video yang barusan kita tonton ini. Nah teman-teman, kita langsung saja melihat apa saja yang menjadi tanggapan ataupun komentar mereka melalui kolom komentar di video ini. Nah di sini ada yang berkomentar teman-teman, yaitu kalau pemerintah tidak mau mengadili Jokowi, masyarakat harus serentak nepalkan saja dia. Nah lanjut lagi, rektor sebaiknya dibekukan saja, dinonaktifkan saja, membuat rusak nama UGM. Sudah bulan Desember saatnya Jokowi penjarahan Gibran, maksudkan kapan lagi? Jangan sampai negeri ini dipimpin presiden pembohong atas nama rakyat. Nah lanjut lagi, secepatnya Jokowi adili Gibran, ganti pelaku kerusakan bangsa Indonesia. Tahun baru 2026 harus lepas hancurkan gerombolan Jokowi, kalau tidak hancur Indonesia. PDI harus bertanggung jawab yang telah menemukan makhluk aneh yang bernama Jokowi. Rakyat udah berteriak tangkap Jokowi, tapi percuma kalau si Prabowo kiok macan ompong. Nah lanjut lagi, kalau Pak Prabowo tidak mau turun tangan dan tidak menangkap Jokowi, berarti Prabowo punya kasus juga, ikut makan uang korupsi dan sekongkol sama Jokowi. Megawati juga harus diadili. Kekacauan ini bermula dari PDIP, tugas partainya Jokowi yang mereka usung. Dulu UGM menjadi sekolah favorit, namun sekarang UGM menjadi sekolah ijazah palsu Jokowi. Akibat terpesona dengan uang dan jabatan sehingga pihak UGM ikut berbohong. Lanjut lagi, ijazah Jokowi 1000% identik palsu. Secepatnya adili Jokowi, mumpung masih ada diberi sehat, biar jadi sejarah atau pelajaran bagi bangsa ini bahwa hukum tidak pandang bulu. Dari 8 presiden yang melanggar hukum paling parah dengan daya hancur yang sangat jahat pada negara. Indonesia sekarang bukan negara hukum, negara sudah dipimpin PKI Presiden Prabowo. Sekarang cuma bisa omong-omong saja sama Jokowi, tunduk, tidak ada gunanya lagi presiden. Nah, lanjut lagi, rakyat Indonesia kalah jauh keberanian dibanding rakyat Nepal. Benar kata Gus Dur, rakyat Indonesia itu penakut, takut pada yang penguasa. Meski untuk sebuah kebenaran, seandainya lahir RRT yang lain, seandainya lahir di Ponegoro yang lain, bangsa ini akan tetap berdaulat penuh atas negerinya sendiri. Tapi sayang, sekarang banyak omong, banyak mulut, minim tindakan. Nah lanjut lagi, setuju sekali Jokowi harus cepat ditangkap dan diadili karena Jokowi telah merusak segalanya di negeri yang kita cintai ini. Ayo nepalkan saja, serakyat harus bersatu melawan kezoliman. Temanggung, Jateng mendukung. Nah lanjut lagi, mari kita satukan anak bangsa sawara kita untuk mengadili Jokowi pengkhianat laknatullah. Sita asetnya itu milik rakyat, kembalikan mak seperti saat bulan jadi apa-apa. Nah lanjut lagi, bagi rakyat saat ini jangan berharap hukum di Indonesia tegak. Kenapa? Sudah disuap dengan duit. Para jaksa dan hakim yang menangani kasus Jokowi sudah tidak akan memihak rakyat atau yang menuntut keadilan, sedangkan Polri sudah terang-terangan makar menolak keputusan MK untuk taat kepada negara. Justru Polri membangkang dengan membuat aturan sendiri
ingin menguasai dan menduduki jabatan-jabatan di instansi sipil seluruh Indonesia agar polisi bisa memantau dan mengendalikan roda pemerintahan dan bisa mengendalikan pilpres, pilkada, dan lain-lain. Harus ada perlawanan rakyat yang sangat besar dan meluas, tidak bisa hanya segelintir orang saja. Nah, teman-teman, inilah yang menjadi tanggapan ataupun komentar teman-teman kita yang lain dalam menanggapi video yang barusan kita tonton ini. Nah, teman-teman, kita tadi telah melihat atau mendengar dalam komentar bahwa banyak sekali masyarakat atau netizen Indonesia yang berkomentar, yaitu mengatakan jika hukum tidak bisa mengadili Jokowi ini atas perbuatan yang diperlakukan atau yang dilakukan atas bangsa Indonesia ini, maka masyarakat atau rakyat Indonesia harus bergerak biar rakyat atau masyarakat Indonesia yang mengadili atau yang menangkap Pak Jokowi ini. Karena tanggapan masyarakat atau dugaan masyarakat Indonesia, Pak Prabowo tidak bisa memberi hukuman yang setimpal buat Pak Jokowi ini, karena dugaan masyarakat ada persengkongkolan antara Pak Jokowi ini sama Pak Prabowo ini. Dengan itu rakyat harus bertindak, rakyat harus memberikan hukuman atau mencari jalan keluar untuk melawan oligarki di dalam bangsa Indonesia ini seperti Pak Jokowi ini tidak bisa diadili atas perbuatan yang dilakukannya, yaitu atas dugaan ijazah palsunya. Dan dengan itu juga tadi teman-teman banyak sekali yang kita dengar atau yang kita lihat dalam komentar teman-teman kita yang lain bahwa mereka mengatakan harus Pak Jokowi ini diadili, dan begitu juga Gibran harus dinepalkan sebagai wakil presiden, atau mereka menginginkan supaya wakil presiden kita Gibran ini supaya hanya sampai 2025 ini dia memimpin atau dia menjadi wakil presiden kita sebagai bangsa Indonesia ini. Maka rakyat Indonesia mengharapkan di 2026 nanti wakil presiden Gibran harus diganti dengan yang baru. Nah, teman-teman, kalau ada juga teman-teman yang mau memberikan tanggapan atau komentar melalui video kita ini, silakan. Atau teman-teman jangan lupa like atau subscribe video-video kita ini agar video kita selanjutnya teman-teman tidak ketinggalan.